Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Kalau tidak segera tancap gas memperbaiki diri, AC Milan bisa membuat sebuah sejarah konyol menjadi juara paruh musim pertama Liga Italia yang gagal lolos ke Liga Champions. Setelah gemilang di paruh pertama kompetisi, AC Milan sekarang berada dalam kesulitan serius. Penurunan performa yang terjadi sejak pergantian tahun membuat perjalanan AC Milan di musim 2020-2021 terancam berantakan. AC Milan sempat tampil bagus di awal musim 2020-2021, melanjutkan performa hebat sejak Liga Italia dimulai lagi setelah dihajar pandemi COVID-19. Tim asuhan Stefano Pioli sempat lama memimpin klasemen bahkan menjadi juara paruh musim. Pada Februari lalu, saat hasil-hasil tidak memuaskan mulai sering muncul, AC Milan masih unggul 9 poin atas tim di atas peringkat 5 klasemen Liga Italia. Artinya, AC Milan saat itu masih sangat aman di zona 4 besar untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Kekalahan 0-3 AC Milan dari Lazio diiringi kemenangan para rivalnya dalam perebutan tempat di 4 besar seperti Atalanta, Napoli, dan Juventus. Tidak tanggung-tanggung AC Milan terlempar sampai keluar zona Liga Champions dengan kini menempati posisi kelima. AC Milan masih bisa berkilah bahwa peringkat kelima itu virtual, mengingat sebetulnya mereka berada di posisi ketiga sejajar dengan Napoli dan Juventus. Namun, tetap saja ancaman gagal lolos ke Liga Champions sekarang benar-benar nyata bagi Frank Kessie dan kawan-kawan. Sementara, mereka kelihatan menurun pada rival justru tampil ngegas pada pekan-pekan terakhir kompetisi ini. Apalagi, jadwal sisa AC Milan lebih berat daripada para pesaingnya karena masih harus menghadapi Juventus dan Atalanta. Tim lain paling banyak tinggal menghadapi satu lawan dari peringkat 6 besar klasemen. Kalau benar-benar terjadi, mereka gagal lolos ke Liga Champions, AC Milan akan membuat sebuah sejarah konyol. Belum pernah ada cerita tim menjadi juara paruh musim di Liga Italia akhirnya finish di luar 4 besar klasemen. Seiring dengan hasil buruk yang diraih oleh Tottenham belakangan ini, akhirnya Jose Mourinho harus dipecat. Setelah dipecat, Jose Mourinho memastikan bahwa dia tidak akan mengambil cutinya. Dia siap untuk menerima tawaran untuk menangani tim lainnya. Klub Serie A Italia, AC Milan bisa menjadi tujuan tim selanjutnya. Di bawah asuhan Stefano Pioli, AC Milan mampu bersaing di papan atas klasemen Serie A. Namun performa Rossoneri terlihat tidak terlalu konsisten. AC Milan sepertinya tidak akan mengamankan Scudetto pada 2020-2021. Malah pada pekan ke-33, AC Milan harus takluk dari Lazio sehingga membuat mereka terjun bebas ke posisi 5 klasemen sementara Liga Italia. Dengan masuknya Jose Mourinho menjadi pelatih AC Milan, diprediksi akan kembali mengangkat performa AC Milan ke papan atas Serie A Italia. Dengan deretan prestasi yang dipunyai oleh Jose Mourinho, AC Milan juga bisa kembali mendapatkan trofi yang sudah lama belum bisa diraih oleh Rossoneri belakangan ini. Jose Mourinho akan kembali bereuni dengan Zlatan Ibrahimovic di San Siro. Kolaborasi keduanya telah menghasilkan trofi di Inter Milan dan MU. Namun, bukan hanya itu, AC Milan yang bisa jadi tujuan tim Jose Mourinho selanjutnya. Berikut deretan tim yang mungkin jadi destinasi berikutnya buat Jose Mourinho setelah dipecat dari Tottenham. Masa depan Gianluigi Donnarumma terus diperbincangkan. Kontrak penjaga gawang tim nasional Italia itu dengan AC Milan mendekati purna. Kedua kubu belum menemukan kata sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Jika tak ada perubahan, maka sang portiere berstatus agen bebas setelah Juni 2021. Sebelumnya, diskusi antara mereka perihal gaji Donnarumma, Milan menawarkan upah 7 juta euro per musim untuk yang bersangkutan dan ada tambahan 1 juta euro. Rossoneri ingin memperpanjang kontrak Donnarumma hingga 2 tahun ke depan. Tetapi, akan sang kiper Mino Raiola telah menunda diskusi mengenai kontrak kelainya tersebut. Demikian laporan yang dikutip dari Football Italia. Milan bergerak cepat, kini Diavolo mengarahkan radar pada penjaga gawang Lille Mike Maignan. Untuk sebagai bentuk antisipasi jika mereka sampai kehilangan Donnarumma, harga Maignan berada di kisaran 12 juta euro. Berjalannya waktu, keinginan Donnarumma bertambah. Ia berharap bisa tampil di Liga Champions musim depan. Pasalnya, portiere 22 tahun itu belum pernah merasakan kompetisi terelit benua biru. Kini Milan turun ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Italia.
Alarm bahaya berbunyi, Juventus siap memanfaatkan momentum tersebut. Tetapi Juventus juga belum memiliki jaminan bakal lolos ke Liga Champions. Oleh karenanya, pembicaraan antara kedua pihak tidak mengalami kemajuan, tambah laporan dari Football Italia. Menurut Corriere dello Sport, si nyonya tua menawarkan gaji yang lebih besar jika merapat ke Turin. Donnarumma bisa memperoleh upah 10 juta euro per tahunnya. Namun suksesor Gianluigi Buffon di Gli Azzurri itu belum memberikan respon apapun. Ia diprediksi menentukan masa depannya pada akhir musim ini. AC Milan kalah telak saat bertandang ke markas Lazio di pekan ke-33 Liga Italia 2020-2021 Senin 26 April 2021. AC Milan kalah telak 0-3 dari tim asuhan Simone Inzaghi pada laga yang berlangsung di Stadion Olimpico Roma itu. Gol-gol kemenangan Lazio dilesakan oleh strikernya yakni Joaquin Correa dan Ciro Immobile. Bagi AC Milan, ini adalah kekalahan kedua beruntun yang dialaminya setelah di pekan sebelumnya takluk lawan Sassuolo di San Siro. Kekalahan ini berdampak pada posisi AC Milan di klasemen dan membuat mereka terlempar dari zona Liga Champions. AC Milan kini berada di peringkat kelima klasemen Liga Italia 2020-2021 dengan raihan 66 poin sama dengan Napoli dan Juventus, namun kedua tim unggul head to head. Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi bagi pelatih AC Milan Stefano Pioli mengingat pertandingan Liga Italia tertinggal 5 laga lagi. Jika tidak dibenahi, AC Milan terancam gagal mencapai misinya lolos ke Liga Champions musim 2021-2022. Setelah pertandingan melawan Lazio, pelatih AC Milan Stefano Pioli dalam wawancara dengan Score Sport Italia menyampaikan analisanya. Pioli menganalisa kekalahan dari Lazio kepemimpinan wasit hingga peluang AC Milan lolos ke Liga Champions 2021-2022. Lawan kami lebih baik dari insiden kunci. Di babak pertama, kami bermain lebih baik dan saya mengharapkan lebih banyak dari tim. Karena kami memiliki kualitas teknis dan fisik untuk tampil lebih baik, kata pelatih AC Milan Stefano Pioli seperti dikutip dari Sempre Milan. Rossoneri julukan Milan sejatinya tak kalah dalam dominasi permainan melawan Lazio. Si elang, julukan Lazio mampu mencetak 14 tembakan sedangkan Milan punya satu lebih banyak dengan 16 shot. Sayang, Rossoneri tidak efektif dalam memanfaatkan peluang sehingga harus takluk dalam laga ini. Seusai laga, Stefano Pioli mengutarakan pandangannya soal kekalahan AC Milan. Menurut pelatih asal Italia itu, timnya kalah karena satu momen krusial yang mengubah jalannya pertandingan. Adapun momen yang dimaksud adalah saat Lazio mencetak gol kedua, Pioli menyebutkan gol itu seharusnya tidak terjadi. Sebab Hakan Calhanoglu yang tengah menguasai bola dijatuhkan oleh Lucas Leiva dalam proses gol kedua Korea. Namun, wasit tidak meniup peluit tanda pelanggaran sehingga Luis Alberto dapat menerima bola dan mengirimkan terobosan ke Korea. Alhasil, Korea pun dapat mencetak gol keduanya seusai memenangi duel kontra Fikayo Tomori dan melesakkan bola dengan keras. Akan tetapi, dia tidak melihat sentuhan Leiva kepada Calhanoglu sebagai pelanggaran sehingga gol kedua Korea tetap disahkan. Lawan kami tampil lebih baik dalam insiden yang menentukan, kata Stefano Pioli dilansir dari Sky Sport Italia. Saya mengharapkan lebih banyak dari tim karena kami memiliki kualitas untuk bermain lebih baik, tetapi setelah gol kedua itu menjadi lebih rumit. Dia pergi untuk melihat lagi VR. Dari tayangan ulang tidak mungkin untuk mengatakan Leiva tidak melanggar Calhanoglu dan kehilangan bola sepenuhnya, tandas Pioli. Striker AC Milan Zlatan Ibrahimovic tengah dalam penyidikan disipliner oleh UEFA usai diduga memiliki saham di sebuah perusahaan judi. Kabar ini merebak usai beberapa media mengabarkan jika Zlatan Ibrahimovic mempunyai kepentingan finansial di perusahaan taruhan. The Guardian melaporkan pada Senin 26 April 2021 bahwa Zlatan Ibrahimovic memiliki 10% saham di Betard. Betard merupakan salah satu situs judi online yang berbasis di Malta, Swedia. Aftonbladet menyebut Zlatan Ibrahimovic memegang saham sejak 2018. Tak sampai di situ, baru-baru ini striker gaek timnas Swedia ini juga telah mempertahankan sahamnya itu sejak awal April 2021. Jika penyidikan itu dilakukan UEFA menemukan bukti dan kebenarannya, Zlatan terancam diskor dan harus membayarkan denda atas perbuatannya itu. Tak tanggung-tanggung, 3 tahun larangan berkecimpung di dunia sepak bola menantinya disertai denda mencapai 86.000 pound sterling atau sekitar 1,7 miliar. Guna menjalankan penyelidikan ini, UEFA telah menunjuk seorang inspektur etika dan disipliner dalam proses mencari bukti kebenaran. Sesuai dengan pasal 31 Peraturan
aturan disiplin UEFA, Inspektur Etika dan Disiplin UEFA hari ini telah ditunjuk pernyataan resmi oleh UEFA untuk melakukan disipliner mengenai potensi bahaya oleh Zlatan Ibrahimovic karena diduga memiliki saham pada perusahaan taruhan. Informasi lebih lanjut mengenai masalah ini akan tersedia pada waktunya, imbuhnya. Berdasarkan aturan UEFA dan FIFA, pemain tidak mengikuti salah satu kompetisi yang memiliki kepentingan finansial di perusahaan judi. Lebih lanjut, menurut laporan Swedia Aftonbladet menyebutkan jika Ibrahimovic telah melanggar aturan FIFA ketika kembali ke timnas Swedia dari pensiun. Supporter AC Milan meluapkan kejengkelan mereka terhadap kiper Gianluigi Donnarumma. Lewat media sosial, mereka mengkritik sikap Donnarumma menghadapi kekalahan timnya dari Lazio dini hari tadi. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Olimpico tersebut, AC Milan dipaksa menyerah 0-3 oleh tuan rumah. Kekalahan ini sekaligus membuat posisi AC Milan yang sempat menjadi rival terdekat pemuncak klasemen Inter Milan melorot ke urutan kelima dan terlempar dari zona Liga Champions. Sebagai kapten AC Milan, Donnarumma tidak menunjukkan ekspresi kekecewaan mendalam usai laga. Sebaliknya, dia justru tertangkap kamera tengah tertawa-tawa dengan kiper Lazio Pepe Reina. Pemandangan ini sontak membuat emosi para supporter Rossoneri. Apalagi mereka tahu kalau Donnarumma belum juga membubuhkan tanda tangan pada kontrak baru yang ditawarkan oleh manajemen AC Milan. Artinya, Donnarumma masih berpotensi hengkang dari San Siro pada bursa transfer nanti. Seperti dilansir dari Football Italia, fans yang marah kemudian melampiaskan kekesalan mereka di media sosial. Mereka membombardir jagat maya dengan sumpah serapan terhadap Donnarumma. Sebagian bahkan dengan terang-terangan merasa jijik melihat tingkah Donnarumma. Sebagian dari mereka juga menyerukan agar manajemen memberikan sanksi kepada pria berusia 22 tahun itu. Dua klub Inggris, MU dan Liverpool diisukan tertarik dengan Andrea Belotti. Namun, bomber Torino tersebut diyakini lebih condong ke raksasa Italia AC Milan. Belotti dikenal sebagai salah satu penyerang Italia tersubur saat ini. Meski masih naik turun, namun jumlah gol pemain berusia 27 tahun tersebut tak pernah berada di bawah angka 10. Beberapa kali namanya dikaitkan dengan sejumlah klub besar Italia, salah satunya Juventus. Kendati demikian, ia memilih setia di Torino dan kini telah memperkuat klub tersebut selama 6 musim terakhir. Namun sepertinya Belotti dan Torino harus pisah jalur. Kontraknya akan berakhir tahun depan dan mungkin musim panas mendatang akan menjadi satu-satunya kesempatan buat Torino untuk menguatkan Belotti. Untungnya, Belotti tidak sepi peminat. Tuttosport mengklaim kalau ada 3 klub papan atas Inggris yang ingin memakai jasanya musim depan, seperti MU, Liverpool, serta Tottenham. Klub asal Prancis Olympique Lyon juga dikabarkan sedang memantau. Klub Italia seperti Inter Milan, AS Roma, Napoli, bahkan Fiorentina juga sedang memperhatikan gerak-gerik mantan pemain Palermo tersebut. Namun, di antara klub-klub tersebut, Tuttosport mengatakan kalau AC Milan lebih berpeluang mendapatkan tanda tangan Belotti. Apalagi, sang pemain lebih tertarik melanjutkan karir di Italia ketimbang Inggris ataupun Prancis. Sampai pernyataan resmi dikeluarkan, perburuan tanda tangan Belotti masih terbuka lebar. Bisa jadi, klub-klub Inggris mendapatkan cara untuk meyakinkan sang penyerang agar mau beranjak dari negara kelahirannya. Gelandang andalan AC Milan Franck Kessie berbicara soal jiwa kepemimpinannya di ruang ganti klub dan bagaimana ia merangkul anggota skuad yang lain. Kessie merupakan salah satu pemain terbaik Rossoneri musim ini dengan memainkan hampir setiap pertandingan dari awal sampai akhir dan posisinya di starting 11 raksasa Serie A memang belum tergantikan. Saat ini sulit membayangkan bagaimana pasukan Stefano Pioli tanpa kehadirannya. Sebagai hasil dari begitu banyaknya hadiah penalti yang diterima Milan musim ini, pemain internasional Pantai Gading tersebut berhasil mencetak 10 gol di Serie A atas namanya. Dengan 2 berasal dari permainan terbuka, ia juga mempersembahkan 5 umpan dan berperan sebagai motor lini tengah klub dengan membantu mereka pada fase bertahan maupun menyerang. Dalam sesi wawancara panjang dengan Sport Week, majalah pekan dari La Gazzetta dello Sport, Kessie pun berbicara mengenai berbagai hal termasuk perannya di ruang ganti Rossoneri selama ini. Jika saya memiliki hal yang harus dikatakan kepada rekan satu tim, saya tidak melakukannya di depan semua orang karena saya tidak tahu bagaimana dia bisa bereaksi. Saya mengajaknya berbicara 4 mata dan menjelaskan kepadanya dalam pertandingan lebih sulit sehingga
bisa terjadi. Saya mengatakan, ayo lari, kita harus menang, ujarnya. Di skuad junior tim nasional saya Pantai Gading, saya selalu menjadi kapten. Saya berbicara kepada semua orang, dimulai dengan yang termuda Haugi, Daniel Maldini, bahkan mereka yang dari Primavera yang kadang berlatih bersama kami seperti Mionik.